Halo, selamat pagi Mami. Sebelumnya terima kasih loh Mami sudah berkunjung ke Global Art 2. Boleh aku tahu tujuan Mami berkunjung ke Global Art 2 untuk apa ya? Baik, sebelumnya perkenalkan aku Miss Ana. Kami di sini sering dipanggil Miss ataupun Mister Mami. Baik, Miss Ana akan menjelaskan terlebih dahulu histori tentang Global Art. Global Art adalah perusahaan franchise yang siapapun bisa memiliki Global Art dengan cara membeli franchise-nya. Global Art didirikan oleh founder kita, yaitu Mr. Mahirgo di tahun 1999 di Malaysia. Dan di tahun 2026 ini Global Art sudah tersebar di 23 negara loh Mami. Ya. Kemudian Global Art masuk ke Indonesia di tahun 2004 ya Mami. Dan di tahun 2026 ini Global Art sudah mencapai kurang lebih 100 cabang terbesar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi Global Art masuk ke Indonesia sudah 21 tahun lebih ya Mami. Ya, kebanyakan orang tua taunya Global Art adalah les gambar. Mungkin Mami juga taunya seperti itu. Baik, izinkan bisa Anda menjelaskan bahwa Global Art adalah pendidikan otak kanan dengan pendekatan media art 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemampuan otak kanan yang dilatih di Global Art yaitu kemampuan fokus, kemampuan percaya diri, kemampuan imajinasi atau kreativitas, dan kemampuan mengurangi stres pada anak nih Mami. Dan di sini terdapat contoh-contoh program 3 dimensi dan program 2 dimensi kita. Ada core program atau program utama kita, yang dimana visual art. Visual art adalah program menggambar dan mewarnai dengan konsep bercerita, yang di dalamnya terdapat level-level yang sudah disesuaikan oleh kemampuan anak di usianya. Dan di sini terdapat manajemen program atau program tambahan. Ya, yang dimana di dalamnya terdapat program 3 dimensi dan program 2 dimensi. Program 3 dimensi kita yaitu Google and Craft, Cultural Art, dan Lego Art. Program 2 dimensi kita yaitu Cartoon and Comics dan Acrylic Painting nih Mami. Ya, dari program 2 dimensi dan program 3 dimensi tersebut memiliki tujuan loh Mami. Tujuannya adalah untuk melatih dan menuangkan kreativitas anak dalam gambar dan warna. Ya, salah satunya di core program ini Mami, yaitu untuk meningkatkan fokus pada anak, untuk meningkatkan percaya diri pada anak, dan memberikan stress release pada anak nih Mami. Karena core program kita adalah visual art. Visual art adalah program menggambar dan mewarnai. Maka ini yang sering terkenal di luar Global Art adalah les gambar. Ya, seperti itu. Kebanyakan orang tua datang kepada kami menanyakan apa perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art. Apakah Mami tahu sebelumnya perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art? Baik, izinkan Miss Ana menjelaskan perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art nih Mami. Perbedaannya sebenarnya sangat jauh berbeda Mami. Yang pertama yaitu dari tujuannya. Les gambar di luar tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan anak dalam menggambar dan mewarnai. Kalau di Global Art berbeda nih Mami. Global Art tujuannya adalah untuk mengarahkan anak siap memasuki industri kreatif nih Mami. Ya, seperti yang di awal tadi aku jelaskan bahwa Global Art adalah les kreativitas ya. Dan yang Mami tahu slogan dari Global Art yaitu thinking kreatif. Untuk perbedaan yang kedua yaitu dari aliran seninya nih Mami. Les gambar di luar biasanya menggunakan aliran seni fan art atau realis. Apakah Mami pernah dengar atau tahu kedua aliran seni tersebut? Baik, Miss Ana akan menjelaskan. Untuk aliran seni fan art adalah tujuan dibuat karya seninya hanya untuk kepuasan pembuatnya saja. Jadi mau orang lain tidak menyukai atau mau orang lain tidak mengerti karya seninya itu tidak masalah untuk mereka. Ya, atau kita bilang idealis ya Mami. Ya, seperti itu. Untuk aliran seni yang kedua yang sering digunakan les gambar di luar adalah realis. Tujuan dibuat karya seninya hanya untuk menyerupai bentuk aslinya saja nih Mami. Contohnya menggambar apel semirip mungkin dan menggambar hewan semirip mungkin. Karena tujuannya hanya untuk menyerupai saja. Maka semakin mirip dan semakin nyata, maka value atau nilainya semakin tinggi nih Mami. Ya, di Global Art kita tidak menggunakan kedua aliran seni tersebut. Di Global Art berbeda. Kita menggunakan aliran seni commercial art. Commercial art tujuan dibuat karya seninya memiliki nilai jual dan mengedepankan konsep. Semakin kreatif, semakin inovatif, dan semakin out of the book konsepnya, maka value atau nilainya semakin tinggi Mami. Ya, seperti itu. Contohnya seperti buah apel tadi nih Mami. Kalau dalam karya seni realis,
Buah apel adalah gambar atau lukisan yang mirip dengan aslinya. Karena point of interest karya seni realis adalah semakin mirip dan semakin nyata, maka value atau nilainya semakin tinggi. Ya, kalau dalam karya seni komersial art, buah apel adalah logo iPhone nih Mami. Dan yang Mami tahu, logo iPhone tidak menonjolkan semakin mirip dan semakin nyata, karena tidak memiliki warna dan tidak terlihat 3 dimensi. Yang membuat logo iPhone itu mahal yaitu konsep gigitan pada apelnya nih Mami. Ya, contoh lain dari komersial art yaitu baju yang Mami pakai, handphone, laptop, bahkan mobil dan rumah yang Mami gunakan. Untuk perbedaan yang ketiga, perbedaan les gambar di luar dan les gambar di global art yaitu dari teknik yang diajarkan nih Mami. Les gambar di luar biasanya hanya menggunakan 2 teknik saja, yaitu teknik menggambar dengan benar dan teknik mewarnai dengan benar. Global art lebih komplit nih Mami. Global art mempunyai 4 teknik yang akan diajarkan kepada anak Mami nantinya. Yang pertama yaitu teknik penarikan konsep. Yang kedua yaitu teknik layering, yang ketiga yaitu teknik menggambar dengan benar, dan yang keempat itu teknik mewarnai dengan benar. Untuk yang pertama tadi, teknik penarikan konsep kita bagi lagi menjadi 2 ya Mami. Yang pertama, tokoh utamanya mau dijadikan apa nih Mami? Karena di global art semakin kreatif, semakin inovatif, dan semakin out of the book konsepnya, maka value atau nilainya semakin tinggi ya Mami. Makanya mungkin saja yang tidak ada di dunia bisa saja di global art, yaitu mempunyai syarat positif dan ada alasannya ya Mami. Untuk yang kedua yaitu ide ceritanya nih Mami, atau kita bilang my story ya Mami. Lalu dituangkan ke dalam teknik layering, dituangkan ke dalam teknik menggambar dengan benar, dan dituangkan ke dalam teknik mewarnai dengan benar. Ya, maka ini global art lebih masuknya ke otak kanan ya Mami. Lebih ke otak kanan, karena kreativitas adanya di otak kanan, bukan di otak kiri. Ya, tetapi di Indonesia dari TK bahkan sampai kuliah menggunakan otak kiri semuanya, menghafal, menghitung, dan bahasa. Tetapi itu akademik sih ya Mami. Sedangkan yang Mami tahu, pendidikan di luar negeri bahkan di negara maju, pendidikan otak kanan dijadikan pondasi sebelum anak-anak memasuki pelajaran akademik ya Mami. Ya, contohnya di Jerman nih Mami. Di Jerman itu di kelas 3 SD mereka baru diajarkan menghitung, menghafal, dan bahasa. Ya, sebelumnya mereka diajarkan pendidikan otak kanan terlebih dahulu. Dan ini ada tujuannya loh Mami. Jadi orang luar berpikir bahwa pendidikan otak kanan adalah modalnya atau fondasinya untuk mensupport pendidikan otak kiri. Kenapa? Karena pendidikan otak kiri membutuhkan fokus, percaya diri, dan menyalurkan emosional, dan yang kita bilang itu stress release ya Mami. Ya, bedanya di Indonesia anak-anak TK sudah dipush untuk harus bisa menghitung, menghafal, dan bahasa. Ya, karena tuntutan di kelas 1 SD mereka sudah harus bisa baca, tulis, dan hitung ya Mami. Yang pada akhirnya di Indonesia tempat-tempat les atau bimbel yang berhubungan dengan pelajaran di sekolah itu tumbuh subur Mami. Kenapa? Karena anak-anak tidak bisa mengikuti dan tidak bisa menangkap pelajaran di sekolah. Alasan utamanya anak-anak tidak bisa mengikuti dan tidak bisa menangkap pelajaran di sekolah adalah karena fokusnya kurang bagus nih Mami. Dan percaya dirinya juga kurang bagus di saat mereka belajar. Karena di Indonesia tidak diberikan latihan pendidikan otak kanan terlebih dahulu di saat mereka memasuki pelajaran akademik. Ya, makanya kenapa banyak orang tua menganggap global art itu penting untuk anak-anak mereka Mami. Selain memberikan pendidikan otak kanan, jadi jika Mami mau tahu beberapa preview di Google Global Art Week 2, banyak orang tua yang senang karena manfaat setelah mengikuti program Global Art ini jauh lebih penting daripada hanya jago gambar dan mewarnai saja. Tetapi anak mereka jauh lebih fokus, lebih percaya diri, dan memberikan stress release ya Mami. Ya, seperti itu Mami. Terima kasih.